supaya tidak muncul, can you show, minta tolong ditunjukkan di screen share-kan salah satu bagian tadi minta tolong yang ada nomor-nomornya. Biar Anda nanti bisa revise laporannya. Yang Word itu, Ma'am. Buka aja, di share saja, nanti saya akan bilang naik turunnya. Oke. Yang ada nomor-nomor kayak yang bagian yang terakhir surprise. Oh, surprise. Ya. Nah, terus. Next, terus. Nah, seperti ini nomor 6. Coba atas dikit. Nah, ini contoh saja ya. Nomor 6 ini tidak pakai numbering saya lihat ya. Kalau Anda pakai langsung fitur yang ada di Word itu numbering, munculnya tidak akan seperti itu. Ini by typing ya. Ngetik langsung ya, 6-nya diketik ya. Yes, ma'am. Iya. Itu pasti seperti itu kelihatannya. Jadi kalau kayak gini, ini di mata untuk melihat itu agak kesulitan ya. 6-nya ini 6 nomor ataukah 6 jumlah lab. Nah, kalau matanya sekilas saja baca skimming, ya itu akan kesulitan. Nah, bagaimana itu adalah cara kita juga ya, tata layout-nya itu supaya tulisan kita mudah dibaca orang lain ya. Jadi kalau misalnya seperti itu bisa dibaca, kalau orang yang baca skimming bisa dilihat itu 6 laboratorium tanpa dibaca lanjut-lanjutnya. Jadi kalau misalnya kalau editor pasti teliti ya. Kalau misalnya para pembaca saja biasanya nggak seberapa, diambil depan-depannya doang ya. Jadi Nah, jadi minta tolong dibuat numbering ya, juga munculnya juga lebih cantik, tidak seperti itu ya. Ya coba klik aja lab depannya L itu siapa yang pegang ini? Coba di depannya L Anda klik ya, sebelahnya L. Ya, atau di situ aja langsung klik numbering. Numbering yang ada di atas, yang ada di home itu. Coba klik itu, pasti nanti hasilnya seperti itu. Nah, jadi dari situ aja sudah itu aja. Nanti yang lain dibenerin dewek ya. Nah, dari situ orang akan bisa lihat di surprise ini ada beberapa poin. Nah, di sana yang poin ke-6 adalah lab. Nah, labnya sudah dijelaskan begitu. Bagus. And then next itu hanya terus ada lagi layout. Oh iya, layout yang dilengkapi dengan gambar saya appreciate banget gitu ya, bagus. Untuk surprise memang harus dilengkapi gambar. Tapi gambar yang dimasukkan nggak perlu Anda gambar terlalu detail dengan kegiatannya. Gambar ruangannya ya, untuk di poin surprise itu gambar ruangannya. Dari ruangan tampak dari depan dan ruangan Anda ambil gambar dari sudut sehingga semua ruangan masuk ke gambar Anda, itu caranya. Ya, caranya. Tapi kalau Anda take picture lagi ke sana lah kayak gini, take picture lagi ke sana kan nggak mungkin. Nah, seperti kayak gini ini yang tepat. Nah, seperti tempat wudhu lah itu. Dari ujung sudut terus Anda capture semuanya masuk lah itu. Jadi nggak yang untuk kegiatan-kegiatan nggak perlu. Terus sama nama depan, ya itu yang juga penting ya. Nama depannya besok. Tapi kalau ya someday lah Anda mungkin jadi guru mau akreditasi, nah itu yang diminta seperti itu. Jadi nanti kita asesor atau saya nggak perlu lihat detail-detail banget. Di ruangan itu sudah ada namanya masing-masing. Nah, ini bagus gambarnya ya, tapi layoutnya perlu diperbaiki juga. Nah, nggak usah terlalu banyak gambar, bisa kasih aja 2 atau kalau 3 ya ditata layoutnya supaya bagus dilihat ya, atau 4, terserah Anda gambarnya mau digandeng semuanya boleh, mau pisah-pisah juga boleh. Misalnya masjid tampak dari depan, masjid tampak dari samping, masjid tampak dari dalam. Nah, seperti itu boleh. Atau langsung aja nggak pakai keterangan digandeng 4 picture langsung di join gitu, itu bisa juga ya. Oke, and then next
Untuk gambar minta tolong di center ya. Coba Kak, coba putar ke atas, scroll up. Nah, seperti itu kalau masih tagih 3, nah ini sudah cukup. Nah, ini dilihat nggak enak di mata. Nah, ini layout kan masalahnya. Ini gambarnya di center. Coba di center satu aja. Ini lab kan? Nah, di center. Ya. Ambil yang tengah, yang this one. Itu senternya. Nah, gitu. Ini kan kalau dilihat lebih menarik ya di ini Anda. Nah, ukurannya juga disesuaikan dengan halamannya. Oke, next. Nanti ditata kembali. And then ambil gambar yang mobil. Itu saya tidak tahu loh. Ini kalau bagi asesor itu akan menimbulkan pertanyaan, apakah itu benar mobilnya sekolah itu? Karena tulisannya tidak terlihat. Nah, kan bisa jadi kalau waktu akreditasi itu mobil itu bisa pinjem. Nah, lain itu kan ada tulisannya di belakangnya kan, tapi kan tidak tahu apakah itu mobilnya SMA Muhammadiyah 3 atau mobilnya SD Muhammadiyah 6. Nah, kan tidak tahu. Jadi besok lagi kalau ambil gambar itu yang paling penting seperti itu. Mobilnya mereknya apa? Itu tidak perlu. Brandnya apa? Tidak terlalu penting. Ya. Oke, selanjutnya tulisan saya ini belum detail per orang ya. Oke, overall ya. Untuk membuka presentasi, Anda biasakan dengan salam. Pasti sudah kan tadi? Nah, terus ajak dulu audiens untuk berdoa ya. Berdoanya pakai bismillah aja cukup ya. Jadi dibuka dengan bacaan basmalah. And then next. Oke, sudah. Sekarang one by one. Untuk poin pertama, ya saya ada pertanyaan untuk poin pertama. Silakan siap-siap untuk menjawab di poin pertama. Ya, tadi disebutkan di visi misi ada melaksanakan apa tadi? Pembelajaran Islam, ya, Islam terintegrasi. Nah, itu bisa dijelaskan. Islam terintegrasi itu maksudnya apa? Silakan yang presenter pertama tadi. Wait, ma'am. Pakai ma'am. Ya, sebentar. Ada poin ke berapa tadi? 13. Ya, bisa dijelaskan? Ya, melaksanakan pembelajaran Islami terintegrasi. Itu kayak gimana? Bisa dijelaskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud menurut opini saya melaksanakan pembelajaran Islami terintegrasi itu mungkin ya seperti pembelajaran Nahwu, Shorof, bahasa Arab, dan Kemuhammadiyaan. Seperti itu mungkin. Oke. Nah, apakah bisa sekarang coba cek di bagian mata pelajaran, adakah pelajaran Nahwu Shorof? Minta Tidak ada, tolong Ma'am. dibukakan. Nah, berarti jawaban Anda tidak masuk. Nah, nggak mengenal jawaban Anda. Karena di mata ada di tadi di miliknya Fawaid kalau tidak salah itu menunjukkan ada halaman yang menunjukkan mata pelajaran. Saya lihat tadi. Nah, berarti kalau nggak ada berarti tidak. Anda ini kan untuk semuanya ya, tidak hanya Fauzi, untuk semuanya. Untuk semuanya, jika Anda diberi pertanyaan tentang hasil observasi Anda ini, Anda tidak boleh mengeluarkan opini ya. Nggak boleh. Ini kan observasi. Observasi di lapangan. Anda kan pengamatan, mengadakan pengamatan di lapangan. Di sini Anda hanya menyampaikan. Mempresentasikan hasil pengamatan Anda selama magang.
Jadi Anda nggak bisa memberikan opini. Nah, tahu ya bedanya ya. Kalau Iya, Mem. Maaf, diskusi, Mem. iya, bukan maaf, nggak boleh. Saya nggak butuh maaf. Ini untuk semuanya ya, supaya pengetahuan Anda bisa adapt ya, Anda bisa adaptasi. Kapan saya memberikan opini, kapan saya hanya menyampaikan, kapan saya hanya mendengarkan juga. Nah, itu penting. Kita jadi orang meskipun pinter, tapi kalau tidak bisa menempatkan diri, Anda akan terlihat tidak pinter ya. Nah, Yes, dari Mem. sini bekal Anda semuanya ya, semuanya. Jadi akan tahu nanti kalau yang tidak benar-benar magang di sekolah, ya, terus Anda ikut presentasi itu akan kelihatan, ya. Saya akan korek itu semua, ya. Oke. Nah, dari sana Anda langsung ngomong apa adanya di sekolah itu, gitu. Itu Iya, namanya Mem. pengamatan. Makanya judulnya adalah refleksi, ya. Refleksi itu adalah apa yang sudah Anda kerjakan dan apa yang Anda temukan di sana, Anda refleksikan di presentasi ini ya. Jadi Anda pantulkanlah di sini, yang saya tidak ke sana saya supaya tahu. Ya jasir itu aja. Jadi Anda cuma nyampaikan doang ya. Nah, makanya bentuknya presentasi. Nah, dari sana berarti Anda enggak tanya waktu itu di magang, ini maksudnya, ini contohnya gimana Bu? Contoh real. Besok lagi ya, kalau ambil data skripsi misalnya, kalau memang metode Anda observasi, Anda tanya sedetail-detailnya. Contohnya saja bisa cukup, nanti Anda bisa menganalisanya sendiri. Kalau misalnya waktunya enggak cukup, ya, itu Anda minta contoh langsung. Nah, nanti penjelasan Anda bisa menjelaskan sendiri, seperti itu. Tapi kalau Anda enggak punya contoh, Anda cuma dijelaskan di sana, diceritain sama wakasiswaan, Anda akan menebak-nebak. Kita kan semuanya menebak-nebak toh, karena hanya definisi penjelasan. Tapi kalau ada contoh real, nah itu biasanya kita langsung bisa memaknainya sendiri. Nah, itu masukan aja ya. Nah, oke, nanti ditulis terus satu pertanyaan lagi, stakeholder. Itu bacanya stakeholder ya. Karena Anda jurusan bahasa Inggris, jadi pronunciation-nya pun harus saya tata. Stakeholder bukan stakeholder. Stakeholder itu semuanya pihak yang bisa ikut campur ya. Jadi ke komite, terus kepala sekolah. Kalau di Muhammadiyah ada namanya Dikdasmen. Nah, itu kalau di sekolah Muhammadiyah namanya Dikdasmen cabang. Nah, karena Muhammadiyah karena sekolah-sekolah itu kalau di Surabaya itu yang nangani PCM cabang. Tapi kalau di Lamongan tidak. Di Lamongan itu sekolah Muhammadiyah itu ditangani oleh ranting. Nah, jadi itu bedanya. Jadi Anda harusnya kemarin tanya stakeholder-nya siapa saja. Nah, gitu ya. Nah, itu lebih mengena, lebih jelas. Nah, gitu. And then karena beda sekolah, beda yayasan, stakeholder-nya berbeda-beda. Sekolah negeri pun stakeholder-nya pasti ada pemerintah karena sekolah negeri. Nah, itu tahu ya bedanya ya. Oke, and then next nomor 7, Fauzi. Nah, Yes, nomor Mem. 7 itu untuk guru ataukah untuk siswa? Untuk guru saja? Yang PTK itu? Iya, melaksanakan pendampingan dan pelatihan pada PTK. Itu untuk siswa, Mem. Untuk siswa. Melaksanakan pendampingan dan pelatihan pada PTK. Berarti siswanya ikut PTK. PTK itu apa sih tadi? Mau lihat gambarnya, Mem, lupa, Mem. Oh iya, boleh. Penelitian praktis yang dimaksudkan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Penelitian ini merupakan salah satu untuk atau praktisi dalam bentuk berbagai kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki dan atau meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Maaf, berarti untuk siapa? Untuk guru, Mem. Maaf, Mem. Untuk guru, ya. Yes, Mem. Oke, berarti dari sini kan Anda nambah ilmu. Oh, PTK itu untuk guru. Nanti kan Anda dapat mata kuliah PTK, saya tidak salah.
Ya, enggak tahu di semester berapa. Oke, terima kasih Fauzi. Ya, the next. Iya, Mem. Setelah Fauzi, ya silakan nanti dimasukkan refleksinya ya semuanya. And the next nomor siapa berikutnya? Mas Fawaid, Mem. Fawaid. Ya, oke Fawaid sekarang. Tadi Fawaid minta tolong disukan yang bagian struktur organisasi. Oke, tadi Fawaid sudah nyampaikan bahwa ada garis yang hilang. Nah, itu dari sononya ya Fawaid ya? Iya, Mem. Dari Jadi schoolnya ya? dapatnya Nah, dikasih file seperti ini. pertanyaan saya, mengapa Anda tidak nanyakan di sana? Nah, Kalau tidak ada garisnya, itu kan tidak bisa dipahami. Makanya tulisan iya. saya, ini garisnya tanda tanya. Lah, saya tanya gitu. Terus Anda kan agak nggak di awal ngomongnya kan. Nah, terus baru setelah saya nulis baru Anda jelaskan. Pertanyaan saya, mengapa nggak Anda tanyakan? Kalau bagan nggak ada garisnya, itu nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Kalau misalnya bagian atas itu bisa dibaca. Oh, berarti Pak Kepsek ini yang langsung membawa langsung, yang maksudnya fokus Iya. langsung itu adalah Wakases sama bendahara sama keuangan sama tata usaha. Nah, karena ada sekolah yang tidak seperti itu. Karena ada sekolah yang struktur organisasinya tidak seperti itu. Ada yang karena saya asesor ya, saya keluar masuk sekolah. Jadi dan ini pertanyaan di akreditasi. Biasanya ada sekolah-sekolah yang itu adalah komite. Di sebelah kiri itu adalah komite. Terus yang sebelah ya ada ya keuangan ada, tapi ada komite di sana. Tapi di sini tidak ada. Apakah sekolah ini tidak punya komite? Nah, tadi kan saya sampaikan tadi juga di ini di apa tadi di Fauzi. Nah, tadi saya tanyakan di Fauzi. Karena tidak selama selama presentasi Anda tidak nyebut itu sama sekali. Nah, inilah gunanya tadi saya sampaikan kenapa yang Bayu Rangga itu topiknya Bayu Rangga itu harus disebutkan. Nah, siapa yang mewakili. Jadi ada hal-hal yang miss yang mungkin Anda lupa atau kan Anda kan belum pernah terjun ke sekolah. Tapi ada hal yang ada yang miss, yang ketinggalan. Nah, seperti kayak gini. Tapi wajar bagi Anda karena Anda kan tidak pernah masuk ke sekolah, belum pernah. Jadi kan tidak tahu di sekolah itu dalamnya ada apa. Ternyata di sekolah itu ada dalamnya di sekolah itu salah satunya ada komite sekolah. Nah, di sini tidak ada saya baca sama sekali. Nah, nanti bisa dicat ke Bu Wakasis ya, yang guru pamongnya di sana, guru pembimbingnya. Ya, Ibu gimana mau tanya tentang komite. Selama ini kami belum ada data untuk itu gitu. Nah, apakah sekolah ini memberlakukan komite atau tidak? Kalau memang tidak, apa alasannya? Kalau memberlakukan minta diberikan penjelasan. Jadi hanya tanya aja ya, hanya tanya saja. Ingat batasan Anda hanya pengamatan, observasi ya. Oke, alasannya apa baru ditulis gitu. Nah, ini mengapa saya tanyakan garisnya? Karena setiap sekolah berbeda ya, berbeda ini. Nah, nanti ditanyakan lagi ini garisnya kemana Bapak Ibu ya. Oke, enggak bisa diartikan ini ya. Oke, next. Iya, untuk yang saya iger tadi benar. Waktu Anda nyampaikan miliknya siapa Bayu Rangga itu hampir sama dengan Fawaid. Ya, makanya tulisan saya ini miliknya poin SDM. Kenapa harus disebutkan? Harus dipresentasikan. Tadi saya ada di benak saya seperti itu, gitu. Nah, jadi kalau misalnya memang maksud saya yang job desk-nya itu job desk-nya struktur organisasi. Jadi Wakasis itu jadi misalnya Wakasis itu job desk-nya apa? Kalau guru pasti job desk-nya per mapel masing-masing. Nah, itu. Terus nah di sini disebutkan semua apa ini? Oh ya pustakawan bla 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 bla. Nah, ini struktur organisasinya sangat detail sampai ke guru mata pelajaran. Ya. Makanya kalau Anda tadi gandeng SDM, itu oke. Tapi
nggak masalah karena memang bagannya ini detail banget, detail ya. Karena ada sekolah yang tidak seperti ini ya, nggak sedetail ini gitu loh. Nah, berikutnya pertanyaan saya, oh garisnya tadi sudah ya, berarti itu harus dicari. And the next, oh ya, cara menyampaikan fawaid. Kalau ada hal yang sama dengan poin yang lain, ya, contohnya tadi job disk. Saya cuma tulis satu. Contoh menyusun laporan berkala itu kan hampir semua job disk itu punya, ya. Guru apa ini Wakasis punya, and then apa Wakasarpar juga punya, pustakawan juga punya itu tugas itu, ya kan? Nah, hampir semua kan? Nah, guru piket juga. Nah, kayak gitu waktu nyampaikan nggak usah disebutkan semuanya satu-satu nyebutkan itu. Tapi disebutkan yang beda saja. Nah, jadi untuk yang sama-sama Anda bisa sampaikan di akhir. Nah, untuk semua dari A, B, C, D, nah semuanya diwajibkan untuk menyusun laporan berkala. Nah, seperti itu. Jadi yang disampaikan di awal yang beda-beda saja. Atau Anda balik, boleh. Jadi semua yang ada, pihak-pihak yang ada di sekolah ini diwajibkan untuk membuat menyusun laporan secara berkala itu di awal. Nah, sama, pokoknya yang sama-sama di awal. Terus baru nanti berikutnya yang masing-masing ini apa wewenang. Nah, gitu. Yang beda-beda saja. Tahu ya maksud saya ya, Pak Wahid? Iya, Mem. Ya, oke. Jadi itu karena milih Anda ini detail banget dan banyak. Nah, ya kan? Nah, makanya tadi saya warning, ini kalau dibaca satu-satu nggak cukup waktunya 15 menit. Sedangkan waktu Anda present itu only 15 minutes. Nah, Itu kemarin itu aja soalnya masih. itu memang waktu kami magang kan harusnya wawancara gitu. Tiap kami menanyakan pertanyaan gitu langsung dikasih buku laporan tahunan disuruh baca sendiri gitu, Mem. Jadi Ya kami jelas lah. catatin semua. Jadi detail Oh, gini. ya, oh betul, itu sudah betul. Nah, ini kan how to present saja. Nah, maksudnya cara mempresentasikan bagaimana kalau misalnya itu detailnya banyak dan sama, ada yang sama ya. Kalau nggak ada sampaikan yang beda-beda saja. Oke, kalau misalnya kerjaannya itu kan yang beda. Nah, seperti kayak gini menyusun administrasi kedisiplinan guru dan siswa. Di poin lain kayak bimbingan konseling kan tidak. Nah, yang seperti itu baru disampaikan yang beda ya. Oke. Kalau penulisan tetap ditulis detail ya. Kalau tulisan tetap ditulis detail ya. Tapi kalau how to present, nah itu Anda siasati ya karena waktunya terus berjalan. Oke. Untuk yang ya betul yang SDM sudah Anda ini cuman nah tadi ada saya masih ingat saya bilang ada yang belum disampaikan yaitu di SDM ya totalnya berapa gurunya Oh, ada, Mem. terus untuk pendidikannya itu totalnya berapa itu Anda belum nyampaikan. Nah, itu tadi yang miss-nya di situ. Terus berapa jumlah guru tetap, berapa jumlah guru tidak tetap. Nah, itu harus disampaikan. Itu di poin SDM tadi, ya. Nah, ini kan. Nah, belum. Ya, tadi ada sudah. Terus most of dosen most of gurunya itu lulusan dari mana? Tadi kalau tadi sudah disebutkan ya ini betul. Tapi kalau tadi sudah disebutkan apa tadi? Semuanya hampir gelarnya most of them S1 ya. Terus ada beberapa yang sudah S2. Nah, itu biasanya Anda sebutkan juga beliau itu lulusan dari mana, most of them. Nggak usah detail karena presentasi ya. Jadi biar terus bagaimana dengan yang apakah ada SDM yang masih di bawah S1. Nah, itu belum juga Anda sampaikan. Karena itu kalau diakreditasi itu detail banget ya. Ada pertanyaan seperti itu. Nah, untuk yang belum S1 itu bagaimana tindak lanjut sekolah. Nah, apakah dibiarkan saja ada yang misalnya TU. TU itu tata usaha itu ada yang misalnya SMA. Nah,
Jadi apa rencananya sekolah untuk yang SDM yang masih di bawah S1 itu. Nah, seperti itu. Bahkan ada biasanya yang pustakawan itu tidak S1. Nah, itu masuk di poin SDM. Ya. Kalau tadi sudah disebutkan yang sertifikasi berapa, nah itu tadi sudah disebutkan oleh Alia tadi ya. Nah, itu bisa juga itu masuk SDM juga. Nah, ini di sini ada GTT, ada GT. Nah, ya, jadi ada. Nah, ini kan lakinya berapa, perempuan berapa. Ini kan tadi harusnya disampaikan. Oke, terima kasih untuk Fawaid. Lanjutnya untuk Aulia. Siapa? Nisa. Nisa. Iya. Setelah Alia, Aulia itu Alia, Mem. Alia. Oh iya, Alia. Alia, ya. Anda observasi Anda sudah cukup, belum akunnya sudah disebutkan semuanya. Cuman kok di laporan tidak dituliskan. Coba dibuka. Apakah sudah ataukah saya yang salah lihat? belum, Mem. Belum dicantumkan. Nah, itu harus dicantumkan ya. Jadi Ya, Mem. Facebooknya apa, Instagramnya apa, websitenya apa. Nah, kalau WhatsAppnya nomor berapa, itu semuanya di emailnya apa, itu semuanya harus dicantumkan. Ya. Oke, Ya, Mem. jadi lebih detail itu masukannya. Terus satu lagi pertanyaan saya, penelusuran alumni. Penelusuran alumninya pakai apa? Masih pakai manual? Manualnya bagaimana? Ataukah sudah online? Oke, Anda sudah sebutkan, coba dilihat. Nah, di sana belum ada. Oh, DE pakai buku ya? Nah, Iya, tapi Mem. buku Mereka berarti apa? Berarti maksudnya buku alumni itu bagaimana? kayak mungkin seperti buku data-data kumpulan alumni gitu, Mem. Oh, nggak bisa, nggak bisa. Nggak bisa mungkin. Jawabnya nggak boleh bantu mungkin. jawab, Mem. Ya. Hah? Ya, boleh. Silakan, Pak Wahid. Jadi kemarin kan saya tanya, gimana Bu penelusuran alumni ini? Sedapat saya, jadi ketika mereka mau lulus, ketika mereka lulus itu kan di tahap di mana mereka itu sudah ada yang diterima di sekolah lain. Dan pengisian buku alumni itu adalah sebelum mereka itu lulus. Sebelum mereka itu diwisuda, seperti itu. Oh. Jadi mereka yang Anda maksud, ya saya tahu. Yang Anda maksud adalah data lulusan. Iya. Kayak buku kenangan itu dah. Iya, dan mereka nanti disuruh ngisi mereka diterima di mana begitu. Oh, oke. Jadi kan nanti bagaimana yang untuk siswa yang belum menentukan sekolah? Nah, itu juga. Kan Makanya tidak akurat. Kan ada banyak. Nah, jadi itu kan data yang terekam hanya yang sudah inden kan, hanya siswa yang sudah mendaftar sebelumnya. Nah, bagaimana untuk siswa yang belum, maksudnya belum lulus itu belum daftar. Nah, atau biasanya ada yang seperti ini, nunggu seleksi sekolah negeri dulu, SMA negeri dulu. Nah, ada yang seperti itu kan belum bisa menentukan dia mau melanjutkan kemana. Nah, terus setelah lulus baru nanti kalau misalnya enggak keterima di sekolah negeri, SMA negeri, baru mereka milih SMA swasta, kan gitu rata-rata. Nah, ini kalau anaknya enggak kembali ke sekolah, kan pastinya ini data hilang. Iya enggak? Logika Anda masuk enggak? Iya, menurut saya juga kan pengalaman ada yang miss di situ pasti. Nah, gitu. Ya. Jadi bisa ditanyakan lagi, Ibu kalau misalnya ada data yang tidak terlacak seperti itu, nah bagaimana gitu? Atau kalau misalnya hanya mengandalkan siswa yang sudah mendaftar sebelum lulus, itu kan cuma beberapa toh, itu kan beberapa doang itu. Mungkin nggak ada 25%. Itu. Padahal itu adalah kenapa dicari? Itu hanya untuk nanti next step. Ya, next step, langkah selanjutnya untuk mencari murid. Ngerti maksud saya? Jadi
itu adalah evaluasi. Nanti, oh murid saya, lulusan saya ini kebanyakan ke sekolah mana, ke sekolah mana. Itu kan bisa dibuat pemetaan. Murid saya kualitasnya bagaimana. Nah, gitu. Lulusan saya lulusan SMP Muhammadiyah 4 itu kualitasnya bagaimana. Nah, jadi bisa lanjutnya lagi follow up-nya, bisa memperbaiki pembelajarannya juga supaya lulusannya bisa, kalau targetnya loh ya, kalau targetnya sekolah SMA negeri, biasanya bisa ditingkatkan gitu target. Itu bisa nanti ditanyakan kalau supaya lulusan itu tidak bisa didapat ya, tidak bisa ditelusuri 100% tidak bisa biasanya. Paling enggak lah 75%. 75% itu sudah bagus sekali loh. Apalagi kalau kampus. Kalau kampus itu alumni itu hanya 50% itu sudah bagus. Ya, pengalaman kami sudah hilang semua, nggak ada yang ke kampus itu sudah hilang. Jadi kalau akreditasi itu kita juga kesulitan. Kalau SMP, SMA itu 75% sudah bagus. Oke, itu saja untuk masukannya. Next, Anissa. Terima kasih Alia. Untuk Anissa, Ya, Mem. barangkali misalnya, barangkali Anissa bisa diberikan masukan ke sekolah kalau misalnya dipakai online kayak Google Form gitu-gitu, itu lebih bagus gitu. Jadi tinggal di-share ke alumninya, tinggal ngisi sendiri, datanya langsung masuk ke sekolah, bisa diberikan masukan ya. Jadi Anda itu tidak hanya take aja dari sekolah, tapi Anda juga give gitu ya. Jadi biar mereka school itu bisa merasakan manfaat keberadaan diri Anda ya. Oke. Thanks, terima kasih untuk Alia. Sekarang Anissa. Oh iya, Anissa, untuk catatan saya, Anda bagian apa? Sebentar, saya ceknya. Anissa itu bagian pedoman pelaksanaan pembelajaran dan tata tertib. Oke. Kalau misal tadi ada di Oh iya, untuk detail kegiatan bagian siapa? Detail kegiatan ada di bagian apa? Detail kegiatan yang gimana Mem maksudnya? Enggak, maksudnya semuanya. Misalnya di sekolah ini ada kegiatan A, B, C, D, J, Z. Nah, itu kan ada di budaya sekolah ya? Iya, seperti ekstrakurikuler gitu Mem. Atau Iya. gimana? Oh, itu kegiatan pendukung. Kegiatan pendukung. Kalau ekstra itu kegiatan pendukung. Kalau yang rutinitas itu kayak duha dan lain-lain, baca Quran, misalnya ada yang sebelum pulang itu baca surat-surat pendek gitu, atau waktu istirahat baca doa-doa tertentu, itu budaya sekolah. Kalau kegiatan pendukung itu kayak ekstra itu, ya, atau misalnya kasih pelatihan apa, gitu-gitu. Seminar atau apa itu kegiatan pendukung. Nah, kalau bagian Anda kan cuma pedoman aja sama tata tertib, ya kan? Iya, Mem. Nah, besok lagi kalau present dibatasi dengan topiknya ya, supaya topik yang sudah dipegang oleh orang lain Anda nggak perlu menjelaskan lagi. Nah, itu maksud saya seperti itu ya. Jadi kita harus memahami porsi kita masing-masing ya. Nah, untuk yang seperti ini yang saya catat adalah detail sholat duha. Anda nggak perlu menjelaskan detail sholat duha, ya. Anda cuma menjelaskan sholat duha, sudah gitu aja. Di sekolah ini diadakan sholat duha karena kan cuma pedoman kan sama tata tertib mahasiswa. Siswa diajak sholat duha bersama jam sekian. Nah, untuk detailnya itu nggak perlu Anda sebutkan karena bukan bagian Anda. Ya, besok lagi. Kasih contoh doang, kasih contoh saja. Contohnya sholat duha. Nah, sudah gitu. Jadi untuk detail-detailnya ada bagian tertentu Anda nggak perlu bahas ya. Oke, itu aja untuk catatan Anda. Coba Ya, mana sih tadi? Coba bagian mana sih tadi? Coba di scroll up.
Terus nggak tahu kenapa kok Anda tadi nyebutkan kayak gitu. Mana yang tadi Anda ngasih contoh sholat duha tadi? Saya lupa. Itu Bukan ini. Ini manajemen sekolah kok. Yang tadi? Yang sudah tadi ketemu tadi? Terus Kelewatan fawaid. apa? Kelewatan. belum. Ya. Belum. Yang ada pedoman. Yang ada tata tertib belum disebutkan. Setelah Ya? alda. Setelah manajemen. Setelah manajemen. Nah, ini ya. Oh, ini tata tertib. Coba tadi coba ke bawah dikit. Oh, ini kurikulum. Ya, betul. Kurikulumnya tadi sudah betul. Terus bawah dikit. Terus, nah kayak gitu-gitu tata tertibnya sudah tadi. Garis-garis pelaksanaan. Nah, ini kayak gini yang enggak, ya sudah, ini sudah betul, sudah umum-umumnya saja. Jadi nggak perlu didetailkan lagi, nggak perlu ya. Bawahnya lagi sudah mentok. Sudah, Mem. Itu tadi Masih? soalnya Nisa Terus? pakai Ini kan wordnya sendiri. ini tadi terus ya sudah yang di drop out juga ya. Terus. Sudah. Apa? Nisa tadi pakai wordnya sendiri, Mem. Ada yang diedit sendiri. Ada yang ditambahin. Maksudnya ya apa? Nggak nangkep. Laporan magangnya Nisa agak beda. Ya sudah, Mem. tapi ini sudah disampaikan semua kok. Cuman catatan saya tadi itu aja. Kalau bisa. Oh, pakai miliknya sendiri. Iya. Tapi kurang lebih sama kok, Mem. Oh, gitu. Oh, ya mungkin ya. Enggak, tapi sudah enggak masalah, nanti deh pasti nemukan kok. Untuk di poin Anda ya, di poinnya Anissa alhamdulillah. Oke, terima kasih Anissa. Ya, waktunya tinggal 10 menit lagi. Sekarang ya, terima kasih. Siapa tadi? Habis Anissa? Daris, Mem. Oh, Daris. Oh, yang Bayu nggak ada tadi ya? Oke, loh memang di teman Anda nggak ada yang namanya Bayu dah? Tidak ada, Mem. Tidak ada, Mem. Sejak semester 1? Bukan, Mem. Iya, Bapak Ibu. Ketika magang doang, Mem. Tidak ada. Sejak semester 1 dan 2 enggak ada? Sepertinya itu, Mem. Salah tulis NIM kayaknya. Mungkin jurusan lain sepertinya. Oh iya, dan Bayu nanti anak tak bahasa soalnya ada kakak kelas Anda yang transfer namanya Bayu Rangga. Nanti saya cross check-nya. Terima kasih ya. Oke, next Daris. Iya, Mem. Oh iya. Oh, mohon maaf, ini ada catatan saya yang miss tadi, Fawaid. Fawaid, ada nggak di laporan Anda prestasi guru? Prestasi. Kalau yang prestasi ke siswa kan sudah kan ada poin sendiri ya. Iya, Mem. Yang ada keunggulan kayak gitu-gitu ya. Di situ apakah sudah ada? Coba. Oh, itu di ini ya, di next meeting ya. Mumpung saya ingat siapa mungkin yang di bagian budaya itu. Sekolah mungkin. Bukan, Fakih, ada nggak Fakih? Oh, ada, Mem. Fakih, are you on Fakih? Fakih? Yes, Mem. Oh iya. Fakih, di poin Anda apakah ada prestasi guru?
Bentar, Mem. Loh. Di punyanya saya, dah, Mem. Iya. Kalau di Fawaid enggak ada ya? Di SDM, Fawaid, ada nggak prestasi guru? Enggak ada di SDM, Mem. Siswa juga enggak di SDM juga, Mem. Kalau di Fawaid belum ada, kalau di Fakih belum ada, bisa ditanyakan ke sekolah ya. Oke, jadi di SDM belum ada. Di Fakih? Di keunggulan Kalau itu loh, di yang keunggulan. saya ingat sih mungkin cuma bisa itu, jadi Mem, dimasukkan ke sertifikat situ. Saya kan nggak tahu yang buat laporan. seminar aja, Mem. Oh, mengikuti seminar itu. Oke, mohon maaf ya, connection saya kok putus-putus ya. Oke, minta tolong Fakih ya, kalau misalnya belum ada, minta tolong ditanyakan ya, bisa dicat ke Bu Laili, reketnya guru untuk prestasinya apa gitu. Kalau mungkin untuk siswa, paling Anda sudah punya datanya kayaknya. Oke, next. Nah, itu kan masuknya harusnya di SDM, tapi kalau milik Fawaid tadi belum ada, jadi ditanyakan lagi. Delas, siapa ini? Daris. Tadi sudah saya sampaikan ya, untuk layout gambar sudah diminta di center. Terus pertanyaan saya, Daris, masjid atau musola? Anda pakai istilah musola ya di laporan Anda ya? Nggih, Mem. Musola. Ya, silakan di cross check kembali ke Pak Kepsek, apakah musola ataukah masjid? Karena setahu saya masjidnya namanya Masjid Juhada. Nggih. Iya, Mem. Mengapa? Karena itu memang bentuknya seperti aula ya, musola, tapi itu tempat dipakai sholat Jumat. Bahkan orang kampung sholat Jumatnya di situ. Gitu. Makanya Anda bisa cross check biar laporannya bisa diperbaiki ya. Ah, musola ataukah masjid? Masjidnya namanya Syuhada ya. Oke, and then next, karena saya pernah bertahun-tahun di sana ya, jadi detailnya insya Allah saya lebih hafal lah. And then nah, ya tadi foto kegiatan tidak perlu, tapi kalau memang nggak ada, ya wis nggak apa-apa ya. Tapi kalau bisa foto ruangan saja, foto ruangan sama yang tampak depan lebih utama karena ada namanya. Biasanya kan lab IPA ada namanya di atasnya itu. Nah, itu motonya dari sana ya. Besok lagi seperti itu. And then next, apa ini catatan saya? Nah, Anda nggak perlu cerita juga kan, kayak Anissa tadi, sholat duha jam berapa, terus detailnya seperti sholat duhur, apa itu, sholat duhur, tasbih bergantian dengan SMA, SD, kayak gitu nggak perlu diceritakan, karena topik Anda sarpras. Ngerti maksud saya? Ya, tahu, Mem. Ya, jadi di poin Anda sarpras ya sudah, sarpras itu cuma barang keras ya, benda fisik. Jadi Anda nerangkannya ya benda fisik saja, nggak perlu dalamnya kegiatan ya. Baru nanti kalau misalnya ada penanya tanya baru dijelaskan ya. Untuk presentasi, untuk di laporan, kalau di laporan nggak masalah ya, itu kan untuk memperindah, mempercantik laporan Anda. Tapi itu sudah diterangkan di budaya sekolah nanti. Nah, jadinya tulisan Anda itu enggak ini loh, enggak biar lebih kreatif lah ya, enggak bolan baleni gitu. Kalau itu kan orang-orang Indonesia banget itu. Sudah dibahas lagi, sudah dibahas lagi. Nah, itu Indonesia banget. Nah, itu namanya kalau orang Jawa bulet. Nah, ya. Jadi yang hal-hal yang tidak sesuai dengan topik Anda del saja ya. Oke. Kita to the point ya. Kita harus linear sesuai dengan topiknya apa. Seperti tadi Anda nerangkan sholat duha, waktu durasinya berapa, kayak gitu-gitu, itu nggak perlu juga, nggak perlu ya, nggak perlu disampaikan. Terus ya, yang paling penting itu
malah yang ada seperti toilet. Anda nggak perlu juga nerangkan toilet jongkok berapa atau apa, itu nggak terlalu signifikan juga. Tapi kalau misalnya Anda mau ya bolehlah, nggak apa-apa. Tapi yang paling penting toiletnya berapa jumlahnya, untuk laki berapa, untuk untuk putri berapa. Nah, terus toilet guru berapa, toilet siswa berapa. Nah, itu yang paling penting ya. Jadi kan harusnya toilet guru dengan toilet siswa kan harusnya dibedakan, harusnya idealisnya. Nah, itu toilet guru berapa, toilet siswa berapa. Terus toilet siswa pun, toilet laki berapa, toilet perempuan berapa. Nah, itu yang paling penting. Untuk dalamnya, kita bukan urusan kita ya, itu bukan urusan kita, mau dalamnya. Dalamnya itu tergantung budgetnya sekolah ya. Kalau mau toilet mau jongkok, mau duduk, nah itu tergantung keadaan sekolah. Tapi yang diminta adalah ada standarnya. Standarnya itu toilet perempuan sendiri, toilet laki sendiri, toilet siswa sendiri, toilet guru sendiri. Nah, itu yang Anda jelaskan. And then Ya, Mem. yang paling penting adalah yang belum Anda sebutkan adalah ukuran. Nah, itu. Kenapa ini? Ya, ini perlu sekali ya. Jadi kalau misalnya ruang kelas tuh ukurannya berapa? Nah, gitu. Jadi ukurannya misalnya 6 kali 6. Nah, gitu aja. Misalnya toiletnya juga gitu tadi, berapa jumlah. Terus yang kalau bisa malah luasnya, tapi kalau nggak bisa ya dikira-kira saja. Nah, itu. Malah yang paling penting adalah ukurannya. Ya. Jadi bukan modelnya, bukan juga terus bagusnya, enggak juga. Yang paling penting adalah ukurannya. Kayak misalnya ya ruang kelas. Ruang kelas itu kalau ukurannya kurang, bagaimana dengan kenyamanan siswa? Nah, itu sangat mempengaruhi. Makanya ukuran itu lebih penting daripada modelnya. Nah, gitu. Daripada desain di dalam kelas itu sendiri, ya. Oke, adakah? Sudah ada? Sudah ada pastinya punya, ya. Nah, ini Ya, sudah ada, tapi Anda nggak nyebutkan, ya kan? Nah, tapi Anda punya data, tapi Anda presentasinya tidak disebutkan. Nah, baguslah. Nah, seperti ini. Nah, jadi sekolah itu sudah punya. Mengapa? Karena ini adalah diakreditasi, ditanyakan penuh itu. Kalau misalnya ukurannya tidak sesuai dengan standar, nilai akreditasinya bisa B. Fatal kan? Nah, nggak bisa A. Padahal itu hanya ukuran loh. Kalau bagi kita mungkin ukuran gitu ya. Tapi filosofinya lebih mendalam ukuran itu. Ya. Bahkan jumlah toilet pun itu ada standarnya. Murid berapa, jumlah toiletnya berapa. Guru BK pun berapa. Guru BK-nya ada berapa? Pak Wahid, guru BK-nya ada berapa? 1? Setahu saya 1, Mem. Oh, setahu saya 1. Nah, oke. Soalnya Nah, selalu kalau dijelaskan dibantu dengan kesiswaan gitu. Jadi berdua gitu iya. kalau pandangan saya. Nah, gitu. Ya, itu kan opini Anda, tapi standarnya tidak seperti itu. Iya, makanya. Nah, standarnya guru BK itu membawahi berapa siswa gitu. Jadi ada standarnya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang saya tulis saya sampaikan tadi bisa memperbaiki laporan Anda ya. Oke. Dari sini sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Mohon maaf, Mem, sebelumnya. Ya. Saya barusan mengecek untuk tadi Mem Roifa mobil fasilitas sekolah tadi itu memang benar-benar punya SMP Muhammadiyah 4. Iya, oke. Boleh, sahabat Daris masukkan saya, bukan mengecek itu miliknya SMP, bukan. Maksud saya gini loh. Fotonya. Besok lagi kalau foto ya, kalau memfoto itu kelihatan tulisannya, ya. Jadi jangan difoto depannya yang nggak ada tulisannya, yang tulisannya itu lebih dikelihatan gitu. Itu Anda kayaknya menyaksikan itu aja. Karena fakta di lapangan ya, kalau akreditasi itu biasanya apapun tuh pinjem kalau nggak punya gitu. Apapun tuh pinjem dari sekolah-sekolah lain. Nah, makanya untuk menghindari itu
itu kan bisa disiapkan jauh-jauh hari. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan Anda itu ada untungnya buat sekolah. Kenapa? Untuk besok someday kalau akreditasi, mereka akan mempersiapkan hal-hal yang Anda tanyakan juga. Nah, gitu. Jadi jauh-jauh hari mereka sudah memperbaiki sekolahnya. Ya. Nah, yang saya benahi adalah cara Anda mengambil gambar, ya, bukan ini mobil menginspeksi ini mobil milik ini siapa aja, bukan gitu. Ya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan yang lain? Silakan sebelum saya tutup. Sudah ada? Oke, kalau tidak ada, terima kasih for the first turn, the second turn. Untuk pertemuan hari ini nanti Anda list attendance 2 meeting ya, di meeting ke-5 dan meeting ke-6. Habis ini saya set. Oke, nggak ada pertanyaan? Terima kasih banyak for your joining, for your listening to me. Thank you very much. Semoga apa yang kita lakukan hari ini ya dihitung amal ibadah sama Allah.